Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan hari ini yaitu pertemuan terakhir ya di semester 1, Bapak akan membahas tentang pedaran ya. Sekaligus Bapak juga akan menyampaikan kisi-kisi PAS, penilaian akhir semester ya. Tolong simak dan dengarkan. Terus catat hal-hal yang penting, terutama dalam kisi-kisi nanti di akhir setelah pembahasan ini ya. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja ya. Karangan pedaran di sini yang akan Bapak bahas yaitu karangan pedaran tentang deskripsi ya. Baik, di bahasa Sunda Bapak jelaskan dulu. Deskripsi itu apa ya? Nyaeta hiji karangan anu ngagambarkeun atawa maparkeun hiji objek, tempat, jeung kajadian atawa barang ku kata-kata. Jadi karangan deskripsi ini adalah suatu karangan yang menggambarkan atau menjelaskan satu objek, tempat, dan kejadian ya. Nah, biasana naon anu ku urang digambarkeun mangrupa hasil pangamatan panca indera urang. Biasanya ya, karangan deskripsi di sini ya ini berdasarkan hasil pengamatan ya, penelitian, pengamatan ya. Jadi sebelum dibuat suatu karangan deskripsi itu ini harus dicari dulu kebenarannya ya. Jadi diamati dulu ya, bener enggak ya kejadian ini, atau bener enggak tentang misalkan tentang objek ini dan lain-lain ya. Dalam deskripsi bisa juga menceritakan suatu objek ya, seperti benda ya. Di situ terus seseorang ya, mendeskripsikan tentang seseorang ya, tokoh dan lain-lain ya, ataupun objek, benda ya, tempat, itu bisa dideskripsikan menjadi sebuah karangan ya, dengan catatan berdasarkan pengamatan ya, benar atau enggaknya kejadian tersebut, atau benar dan enggaknya tentang kejadian atau objek tersebut. Jadi seperti itu. Misalkan di sini ada salah satu contoh karangan deskripsi yang berjudul Ki Dalang Asep Sunandar atau Sunaria. Nah, berarti di sini menceritakan tentang tokoh, mendeskripsikan tentang tokoh ya, Dalang Asep Sunandar Sunaria. Ya mungkin kita ketahui bahwa Asep Sunandar Sunaria ini yang sekarang sudah kalau nggak salah sudah sudah meninggal ya. Asep Sunandar itu dia adalah salah satu tokoh dalang di pagelaran wayang golek. Oke Bapak cerita singkat ya tentang deskripsi Ki Dalang Asep Sunandar di sini. Nah, coba kita perhatikan ya di paragraf pertama ya. Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria mangka urang baris langsung bisa nginget kesenian wayang golek anu mangrupa salah sahiji warisan pang berharga pikeun di mumule punten-punten luhung seni sarta budaya Sunda. Nah, kita lihat di paragraf pertama ya. Oke, Bapak simpulkan. Di sini ada berupa pengenalan ya. Nah, di sini pengenalan tentang siapa yang diceritakan. Nah, di sini kan Asep Sunandar. Siapa Asep Sunandar itu? Nah, di sini kan ada
kesenian wayang golek. Berarti dia salah satu tokoh ya dalam di satu pagelaran kesenian wayang golek. Nah, terus paragraf selanjutnya, nah di sini kita lihat wayang golek versi Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya condong karena gaya kontemporer. Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya dilahirkan di Nakaping 3 September 1905. Baik ya, di sini di paragraf kedua ini mendeskripsikan lagi ya, menceritakan lagi di situ tentang sosok Asep Sunandar ini dimulai dari lahir tahun berapa ya, di situ backgroundnya ya. Nah, terus di sini diceritakan bahwa legendaris Abah Sunarya jeung Ibu Cucun Jubaidah, diceritakan salah satu keluarganya beliau. Nah, ya, itu di paragraf kedua. Jadi masih memperkenalkan ya siapa Asep Sunandar tersebut. Paragraf pertama dan kedua. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Di paragraf selanjutnya nih, paragraf ketiga. Abah Sunarya mangrupikeun nu ngagaduhan sarta pangadeg padepokan seni wayang golek Giri Harja. Oke. Singkat cerita saja ya. Di paragraf 3 ini mulai masuk ke karir ya, karir beliau ya, karir beliau masuk menjadi dalang di wayang golek. Jadi dalang itu yang memainkan ya wayang golek tersebut, yang memainkan peran di situ. Nah itu di sini mulai masuk ke pokok intinya ya, atau karir beliau. Nah di sini paragraf selanjutnya juga sama di sini ya. Ini padepokannya namanya wayang golek Giri Harja. Jadi Giri Harja itu adalah salah satu namanya ya, nama di mana Giri Harja ini menyediakan suatu pagelaran wayang golek. Jadi kalau kalau disebutkan Giri Harja itu kayak seperti perusahaannya lah, namanya Giri Harja yang bergerak di kesenian atau pagelaran wayang golek. Jadi kalau mau pesan atau mau mendatangkan wayang golek, berarti di situ ada grup ya, grup pagelarannya yaitu Giri Harja ya. Tuh. Nah, di sini juga sama ya, diceritakan meniti karir ya. Nah, di sini dari SD, SMP dan seterusnya masih seputar Asep Sunandar ya. Terus ini juga sama ya, paragraf selanjutnya. Nah, oke, langsung di sini Bapak bacakan. Asep Sunandar Sunarya ucara soson nuturkeun panataran dalam anu deakeun RRI Bandung dina warsi 1972. Nah, ini juga masih ya, masih beliau masuk ke karir ya, dimulai dia pertama kali mengadakan suatu pagelaran di RRI Bandung sekitar 1972 ya. Terus konsep serta ketulisan pintoran wayang golek Ki Dalang Sunandar. Ini juga sama ya isinya, putar karir beliau. Terus di sini gaya pertunjukan wayang golek Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya mangrupa nuansa anyar nu macengkul di lingkungan dinasti Sunarya. Hal anu pangmetot serta mangrupikeun ciri khas Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya ieu teh keahlianna dina ngakuakeun unggul. Nah, ini juga sama ya, masih seputar karirnya beliau ya, diceritakan. Terus paragraf yang terakhir, ngeunaan sesekalian dina pakem wayang dikaitkeun kalayan kreasi yang disebutnya jelema kontemporer. Nah, ini dia menceritakan ya sebagian apa itu wayang golek ya. Nah, terus ada siapa aja wayang golek itu, pemeran-pemerannya seperti ada si Cepot, ada apa lagi, Arjuna ya, itu nama tokoh-tokohnya dan lain-lain. Yang terkenal mungkin si Cepot ya sampai sekarang. Nah, jadi dideskripsikan ya di situ. Yang namanya karangan deskripsi
pasti mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang dimulai dari asal usul beliau, karir beliau, karir yang diembani beliau di bidang apa, ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah karangan deskripsi. Nah, jadi itu saja ya anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Nah, jadi perlu diingat bahwa karangan deskripsi ini adalah termasuk ke dalam karangan pedaran ya dalam bahasa Sunda. Oke, ini adalah sebagian contoh karangan deskripsi. Mungkin masih banyak ya contoh-contoh karangan deskripsi lain. Jadi intinya itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan seperti biasa kalau ada pertanyaan kirim via email ya. Nah, baik, untuk selanjutnya anak-anak sekalian masuk ke sesi kisi-kisi PAS ya. Nah, tolong dicatat ya dan didengarkan kisi-kisi PAS penilaian akhir semester ya, semester 1 bahasa Sunda kelas 8. Nah, ini catat kisi-kisinya, yaitu yang pertama tentang kawih, yang kedua warta ya, catat nih ya. Yang ketiga sisindiran ya, silahkan catat dan pelajari. Terus yang keempat wawangsalan, yang kelima tempat sindir, dan yang keenam tentang artikel. Jadi soalnya tidak jauh dari ini ya. Oke, tentang kawih, warta, sisindiran, wawangsalan, tempat sindir, dan yang terakhir artikel. Nah, itulah kisi-kisi PAS semester 1 bahasa Sunda. Tolong dicatat ya dan dipelajari. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.